Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Pada siang hari ini, Jumat tanggal 29 Desember 2023, akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan. Untuk jadwal Jumat pada siang hari ini, yang bertindak sebagai khotib dan imam yang terhormat Ustadz Dani Rohmati, sedangkan sebagai Bilal Bapak Abdul Malik. Untuk Jumat yang akan datang tanggal 5 Januari 2024, insya Allah yang bertindak sebagai khotib dan imam yang terhormat Bapak Ustadz Haji Muammar Abi Yazid, sebagai Bilal Bapak Abdul Kholik, muadzin Bapak Khairul Anam, dan sebagai protokol Bapak Haji Muhammad Jupri. Pemberitahuan selanjutnya, untuk laporan hasil kotak amal pada Jumat yang lalu sebesar Rp2.320.000. Laporan hasil parkir mas sebesar Rp50.000. Sedekah nasi bungkus dan minuman dari TPQ Al Barokah dan dari hamba Allah. Ucapan terima kasih selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak Abdul Muiz, warga RT 06 RW 02, yang telah menyumbangkan uang sebesar Rp1 juta, dikhususkan untuk yang pertama almarhum Bapak Muhammad Ihsan, yang kedua almarhum Bapak Abdul Manaf, yang ketiga almarhumah Ibu Siti Nahia, yang keempat almarhumah Nyai Tasrifah, dan yang kelima almarhumah Ibu Haja Mu'tamaroh. Ucapan terima kasih selanjutnya kami sampaikan kepada Ibu Haja Munazila, warga RT 06 RW 02, yang telah menyumbangkan uang sebesar Rp1 juta, dikhususkan untuk yang pertama almarhum Romo Kiai Haji Abdul Rahim, yang kedua almarhumah Ibu Nyai Haja Zubaidah, dan yang ketiga almarhum Bapak Kiai Haji Abdul Fatah Yasin. Selanjutnya dari Ibu Supatmi, warga RT 02 RW 02, yang telah menyumbangkan uang sebesar Rp250.000, dikhususkan untuk yang pertama almarhum Bapak Ali Fathur Rahman, dan yang kedua almarhum Bapak Abdul Rahman. Kami atas nama Takmir Masjid Baitur Rahim mengucapkan jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga almarhum dan almarhumah senantiasa mendapatkan rahmat, nikmat, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi hajat para penyumbang maupun hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniya lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pemberitahuan dari Takmir Masjid Baitur Rahim. Wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul adzim. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Takwa di dalam arti selalu menjalankan perintah-perintah Allah semampu dan seoptimal mungkin. Takwa di dalam arti kita selalu menjauhi larangan-larangan Allah, sehingga dengan kualitas ketakwaan kita yang terus kita tingkatkan, semoga kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan keselamatan fid dunya wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Di dalam manusia mengarungi kehidupan di dunia, ada dua macam takdir yang disematkan kepada setiap orang. Takdir yang pertama yaitu takdir yang bersifat pilihan. Takdir yang kedua adalah takdir yang bersifat tidak opsional atau tidak ada pilihan. Di antara takdir yang tidak ada pilihan itu antara lain ada hidup dan ada kematian. Kita hidup di dunia ini tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa. Begitu pula ketika kita meninggal, kita tidak akan bisa memilih waktu kapan yang tepat untuk meninggal. Maka bisa dipastikan kita hidup di dunia ini dan juga kita akan mengalami kehidupan di akhirat kelak. Kehidupan di dunia dan juga di akhirat ini memiliki karakter atau tabiat yang sangat berbeda. Karakter kehidupan di dunia adalah hidup ini mempunyai jangka waktu tertentu atau waktu yang terbatas yang diberikan oleh Allah. Sementara kehidupan di akhirat yaitu kehidupan yang tidak terbatas. Kemudian terhadap hubungan manusia kepada Allah, kehidupan dunia ini sifatnya manusia ketika di dunia adalah beramal dan juga bekerja. Disebutkan di dalam Al-Quran, "Qul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Jadi tiap-tiap manusia, tiap-tiap orang itu mengerjakan amal sesuatu, tetapi Allah ketika kita mengerjakan sesuatu, maka apapun yang kita kerjakan itu pasti selalu dipantau oleh Allah, dinilai oleh Allah, dan juga diberikan catatannya. Kapan diberikan catatan Allah? Yaitu ketika kembali di negeri akhirat kelak. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Begitu singkatnya hidup di dunia ini, dan juga kita akan hidup setelah ada di dunia ini. Kita diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang kualitas usia seseorang yang hidup di dunia ini. Kata beliau, "Rubba umrin tasa'at amaduhu wa qalas amdaduhu wa rubba umrin qalilatun amaduhu wa kathiratun amdaduhu." Jadi terkadang manusia itu mendapatkan porsi usia yang panjang tetapi kurang manfaat di dalam kehidupannya. Atau juga manusia itu diberikan porsi hidup yang pendek, tetapi justru memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain. Masyarul muslimin rahimakumullah.
Maka dengan indikator yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hidup manusia itu adalah bukan sebatas seberapa lama dia hidup di dunia ini, tetapi juga diimbangi dengan amal perbuatan yang baik. Tetapi juga diimbangi dengan seberapa banyak amal atau yang dikerjakan ketika dunia ini yang memiliki orientasi akhirat. Ada sebuah penelitian yang ini menjadi koreksi untuk kita bersama, yang disebutkan bahwa kebiasaan manusia itu ternyata kurang lebih 24 jam, 10 jamnya itu digunakan untuk beristirahat. Kemudian masih sisa 14 jam, sekitar 8 jaman itu digunakan manusia untuk melakukan aktivitas kerja. Dan sisanya, ada seseorang yang mampu untuk menggunakan waktu itu secara baik, tetapi sebagian besar orang-orang tidak menggunakan waktu secara baik. Digunakanlah mungkin main game, digunakanlah sebagian waktu untuk semuanya itu tidak mencari ilmu, tetapi nongkrong atau lain sebagainya. Padahal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu berpesan kepada setiap orang agar bisa menghargai luar biasa terhadap nikmat waktu yang diberikan Allah. Kata Rasulullah, ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Jadi waktu luang itu dimanfaatkan bukan untuk bersantai-santai, tetapi juga harus dimanfaatkan untuk aktivitas positif yang berbau ibadah. Ketika kita berbicara aktivitas yang positif, banyak ayat Al-Quran yang disebutkan di dalam firman Allah betapa pentingnya sebuah waktu. Karena ketika kita menghabiskan waktu di Jumat ini, maka waktu itu tidak akan pernah kembali. Ada yang menyebutkan waktu itu seperti buah tebu, ada ruas-ruasnya. Ketika satu ruas hidup satu hari ini, maka sudah lepaslah satu ruas di dalam tebu itu. Dan begitulah seterusnya. Di dalam Al-Quran juga banyak disebutkan Allah janji-janji terhadap waktu itu sendiri. Ada wadduha, wal fajr, termasuk ayat yang sering kita dengarkan, wal asr, demi masa, demi waktu asar. Katanya di dalam ayat itu adalah firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Illal ladina amanu, kecuali mereka yang beriman dan juga beramal salih, wal amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan juga saling menasihati antara kebenaran dan kebaikan, dan juga saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Masyarul muslimin rahimakumullah, begitu pentingnya waktu yang terbatas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada seorang Badui yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana sih sebenarnya orang yang terbaik itu? Man khairun nas? Kata Rasulullah, tala umruhu wa hasuna amaluhu. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yaitu mereka yang mempunyai umur yang panjang dan juga baik pula amal ibadahnya. Kemudian kata Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad di dalam kitabnya disebutkan, apa indikator ketika seseorang itu hidupnya bermanfaat? Maka kata beliau disebutkan di dalam kitab itu adalah khairul umur barakatuhu. Sebaik-baik usia adalah yang diberkati oleh Allah. Wa taufiquhu fihi wal ilmu, yaitu adalah ketika dia diberikan taufik untuk diberikan Allah kepada kita semua untuk mengerjakan amal-amal kebaikan. Maka masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, pada tahun di penghujung 2024 ini, marilah kita bersama-sama untuk memaksimalkan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, yaitu memaksimalkan usia kita. Barang siapa yang sebaik-baik orang ketika diberikan usia yang panjang, begitu pula dengan amal kebaikannya juga bertambah. Sebaik-baik orang, kemudian juga seburuk-buruk orang, apabila amal ibadahnya
atau kebaikan yang dilakukan dengan bertambahnya usia tidak semakin baik, tetapi juga semakin buruk. Kata Imam Al-Ghazali mengutip dari sebuah hadis, beliau menyebutkan bahwa pertanda alamatul i'timadi minal insan, yaitu pertanda dari seseorang yang tidak mendapatkan anugerah dari Allah, yaitu dia ketika tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ketika usia bertambah tetapi usia itu tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, tetapi usia bertambah digunakan dengan aktivitas yang kurang baik. Mudah-mudahan kita semua bisa manfaatkan waktu yang sebaik mungkin dengan usia yang sisa diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk amal kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li ilmu wa illam taghfir li wa tarhamni aku minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bihamdika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.